lagi dengan saya Mozartian Elogia Kristi dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 17. Cuplikan awal video tadi merupakan penerapan dari salah satu sifat koligatif larutan loh, yaitu penurunan titik beku. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih tentang sifat koligatif larutan dan titik beku itu sendiri. Sifat koligatif larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut serta dinyatakan dalam konsentrasi. Sedangkan titik beku merupakan suhu yang ketika zat cair berubah wujud menjadi padatan atau mengalami proses membeku. Nah, proses membeku terjadi ketika suhu diturunkan sehingga molekul-molekul cairan merapatkan diri menjadi padatan kristal. Nah, ketika pelarut yang terdiri dari zat tunggal membeku, maka suhunya disebut titik beku pelarut atau simbolnya TF0, seperti titik beku air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Titik beku larutan atau simbolnya TF punya nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai titik beku pelarut. Wah, kenapa tuh? Nah, karena ketika kita mencampurkan suatu zat terlarut ke air atau pelarut, partikel zat terlarut akan menghambat pembekuan air atau saat pelarut membentuk kristal, sehingga larutan membutuhkan suhu yang lebih rendah untuk membeku, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Maka titik beku pelarut yang contohnya air tadi membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan titik beku pelarut membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Maka artinya terjadi penurunan suhu dong ya. Nah, inilah sifat koligatif larutan yang disebut penurunan titik beku yang simbolnya delta TF. Nah, konsep sederhana penurunan titik beku ini dapat kita terapkan dalam percobaan pembuatan es putar loh. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk membuktikan bahwa sifat koligatif penurunan titik beku menjadi terapan dalam pembuatan es putar, serta mengetahui mekanisme penurunan titik beku yang terjadi pada pembuatan es putar. Biar tahu konsep kerjanya seperti apa, yuk langsung aja kita ke percobaan. Yuk! Oke, alat dan bahan yang akan digunakan adalah yang pertama adalah es batu. Yang kedua ada garam, boleh garam kasar atau garam halus atau jenis garam yang lain. Kemudian ada adonan es putar. Di sini saya pakai susu coklat. Sangat boleh kok pakai susu varian yang lain. Terus ini kan, ini kelihatan nggak? Ini gitu. Dan jangan lupa wadah, baskom, dan sendok. Wadahnya yang terbuat dari besi ya, seperti kaleng biskuit. Pastikan wadah dan baskom dalam kondisi baik ya, tidak dalam keadaan bolong atau pecah. Dan jangan lupa ada stopwatch untuk menghitung waktu. Pertama, kita buka wadah adonannya dan tuangkan adonan es putarnya. Kemudian, tutup dengan rapat dan pindahkan ke dalam baskom. Berikan es batu di sekelilingnya. Banyaknya es batu bisa menjadi variabel bebas karena akan sangat memengaruhi hasil es putar. Selanjutnya, taburkan garam secara merata. Pasang stopwatch dan ya, mulai diputarkan. Jangan lupa untuk mengecek secara berkala ya. Lagi dan lama kayaknya bisa. Wah,
60 deh. 57, 58, 59, 60. Iya, es putarnya sudah jadi. Iya. Oke, gimana dengan percobaan tadi? Kelihatan sih sederhana, tapi ternyata pegel juga ya tangan. Oke, kita langsung aja analisis aja yuk. Yang pertama, pemberian garam pada es batu. Tujuan penambahan garam pada es batu untuk menurunkan titik bekunya sehingga temperatur di sekitar es putar bisa diturunkan lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Ketika ditaburi NaCl pada es batu, adanya reaksi antara garam dan es batu menimbulkan penurunan suhu. Nah, artinya reaksi ini termasuk reaksi eksotherm ya. Hayo, reaksi eksotherm itu apa? Nah, reaksi eksotherm merupakan reaksi pelepasan panas atau energi yang bisa dikatakan perpindahannya dari sistem ke lingkungan. Berarti bisa dikatakan bahwa sistemnya garam dan lingkungannya adalah es batu. Ini kalau dari sudut pandang garam ya. Ini juga bisa terjadi karena titik beku larutan garam lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Ingat konsep sebelumnya ya, yang menyebabkan garam melepaskan panas, dan panas itu diterima oleh es batu yang menyebabkan sebagian es mencair. Di sisi lain, suhu campuran es putar jauh lebih tinggi dari suhu larutan garam. Hal ini mengakibatkan campuran bahan es putar melepas panasnya ke larutan garam, berarti cairan es tadi ya, untuk menciptakan keseimbangan suhu. Wah, berarti ini reaksi eksotherm juga kalau sistemnya ada campuran bahan es putar dan lingkungannya adalah cairan es batu tadi. Nah, pada saat terjadi keseimbangan suhu ini, maka suhu di dalam campuran es putar menjadi jauh lebih rendah dari suhunya semula. Nah, seperti itu dia. Suhu yang rendah ini cukup buat membekukan campuran es putar. Wah, berarti ada libatan termokimia juga ya. Yang kedua, konsep penurunan titik beku ini diterapkan. Nah, ini. Air membeku pada suhu berapa? Pada suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan adonan es putar tadi perlu membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Yang artinya butuh suhu yang lebih dingin lagi. Nah, ini disebabkan adonan es putar itu merupakan susu yang ada kandungan laktosa. Nah, laktosa itu terdiri dari galaktosa dan glukosa. Nah, inilah yang menyebabkan titik beku adonan es putar semakin rendah. Dan yang ketiga, kaleng adonan es diputar-putar. Kenapa ya diputar-putarin? Nah, fungsinya untuk meratakan suhu dingin dan mempercepat proses pembekuan. Makanya pas es putar yang sudah jadi, bentuknya tuh mirip tornado gitu kan? Wah, menarik ya? Berarti kita bisa ambil kesimpulan nih, bahwa pembuatan es putar dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai terapan penurunan titik beku larutan, yang merupakan konsep dari sifat koligatif larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es putar ke campuran es batu dan garam yang ditambahkan. Nah, gimana? Seru banget kan? Demikian video pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan mohon maaf bila ada kesalahan, baik yang disengaja atau tak sengaja. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, ini kan. Nih, coba. Enak. Emosi yang menahan. 54. Sampai Tinggal 40 6 menit. Hah? 40. Ya. Reaksi eksotherm ya? Hayo, reaksi eksotherm ya.